Alur proses rujukan maternal rumah sakit untuk bidan di seluruh Indonesia. 1. Temukan indikasi merujuk yang tepat pada pasien maternal Anda. Bila pasien maternal Anda terindikasi minimal 1 dari 18 indikasi kasus medis berikut, segera lakukan edukasi dan motivasi pada keluarga pasien Anda agar mau dirujuk ke rumah sakit. Apabila Anda sudah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga pasien, segera lakukan alur proses rujukan selanjutnya dan jangan menundanya. Bila pasien dalam kondisi normal, maka pasien dapat melakukan proses persalinan di tempat Anda. 2. Lengkapi dan persiapkan data rujukan pasien maternal Anda. Bila pasien terindikasi untuk dirujuk ke rumah sakit, maka langkah awal proses rujukan adalah mempersiapkan data rujukan pasien untuk dikonsultasikan ke tim medis rumah sakit. Data-data yang harus dilengkapi dan dipersiapkan adalah 1. Identitas bidan merujuk dan nomor HP bidan. 2. Identitas pasien dan pembiayaan. 3. Informasi keluhan utama pasien terkait 18 indikasi medis pada tahapan proses rujuk yang pertama. 4. Data riwayat kehamilan pasien sekarang sebagai berikut. 5. Riwayat persalinan sebelumnya jika ada. 6. Terapi yang sudah diberikan bidan pada pasien. 3. Konsultasi dan koordinasi pasien maternal Anda ke tim Ponek rumah sakit. Setelah data dilengkapi dan dipersiapkan oleh bidan perujuk, tahapan proses selanjutnya adalah menghubungi tim Ponek rumah sakit rujukan pertama melalui telepon atau melalui WA atau melalui sisruk. Setelah terhubung, informasikan, konsultasikan, dan koordinasikan data pasien maternal Anda secara urut ke tim Ponek rumah sakit. Maka, tim Ponek akan segera melakukan tahapan proses konsultasi dan koordinasi rumah sakit meliputi 1. Konsultasi pada tenaga medis yaitu dokter spesialis, dan 2. Koordinasi pada penanggung jawab ruangan, yaitu ruang rawat inap, ruang operasi, ruang observasi khusus, ICU, ruang bayi, dan sebagainya. Dan hasil konsultasi inilah yang akan disampaikan kembali kepada Anda sebagai bidan perujuk. Terdapat 2 keputusan hasil konsultasi yang akan disampaikan pada Anda. 1. Rumah sakit menerima pasien maternal Anda. Artinya, pasien maternal Anda sudah mendapatkan persetujuan dari DPJP untuk dirujuk ke rumah sakit. Maka, segera persiapkan pasien Anda untuk segera diantar ke IGD rumah sakit. 2. Rumah sakit menolak pasien maternal Anda. Artinya, atas dasar pertimbangan medis dan keterbatasan rumah sakit tidak dapat menerima pasien maternal Anda. Maka, segeralah hubungi tim Ponek rumah sakit rujukan lain sesuai saran dari dokter dan tim Ponek rumah sakit rujukan pertama. Perlu diingat juga, bila rujukan ditolak dari tim Ponek rumah sakit rujukan pertama, jangan Anda memaksakan untuk mengantar atau mengirim pasien Anda ke IGD karena itu akan berisiko untuk pasien dan bayinya, sebab sudah dapat dipastikan bahwa pasien Anda itu akan tertunda mendapatkan pertolongan dari tim medis rumah sakit. 4. Proses mengantar pasien rujukan. Sebelum Anda berangkat mengantar pasien Anda, segera persiapkan administrasi rujukan pasien terlebih dahulu antara lain 1. Formulir rujukan pasien. 2. Rekam medis kunjungan antenatal. 3. Rekam medis yang berkaitan dengan kondisi pasien saat ini. 4. Hasil pemeriksaan penunjang setidaknya berikut ini. 5. Berkas jaminan kesehatan. Ingat, jangan panik, sehingga berkas pasien Anda tidak tertinggal. Selanjutnya, periksa kelengkapan obat, alat, dan perlengkapan medis yang akan digunakan untuk merujuk. Setelah semuanya lengkap, pasien siap untuk diantar ke IGD rumah sakit. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai dan harus dilakukan selama proses perjalanan mengantar pasien Anda, yaitu 1. Pastikan pasien sudah dipasang jalur intravena dengan kanul berukuran 16 atau 18. 2. Mulailah penata laksanaan dan pemberian obat-obatan sesuai hasil konsultasi dengan tim Ponek rumah sakit. 3. Periksa kembali kelengkapan alat dan perlengkapan pada pasien Anda
apakah sudah terpasang dengan benar atau tidak. 4. Selalu pantau dan menilai kembali kondisi pasien. Ingat, jangan menyuruh pasien Anda untuk berangkat sendiri ke IGD rumah sakit. Anda selaku bidan yang bertanggung jawab, setidaknya jika berhalangan, bidan asisten harus mendampingi pasien Anda ke IGD rumah sakit. Sebab, pasien Anda berisiko tinggi mengalami kondisi kritis, bahkan kematian selama dalam perjalanan merujuk. Jadi, tetap dibutuhkan pendamping yang memahami ilmu medis untuk memberikan pertolongan pertama di saat pasien mengalami kritis. 5. Proses serah terima pasien rujukan. Setelah sampai di IGD rumah sakit, segera serah terimakan pasien Anda ke tim medis dan tim ponek IGD rumah sakit. Apabila serah terima sudah selesai dan beres, Anda baru boleh meninggalkan pasien di IGD rumah sakit. Demikian sosialisasi rujukan maternal ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan membantu Anda sekalian. Tetap sehat selalu bersama saya Dr. Aud Prima dalam channel Happy and Healthy.